Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan tentunya saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan daripada nubuatan Alkitab tentang Iran ya, dan bagaimana Alkitab berbicara tentang Persia, tentang Elam, tentang Iran yang sudah tercatat di dalam Perjanjian Lama. Dan ini disampaikan oleh Pendeta Rubin Adi Abraham. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nubuatannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kalau Iran yang di Timur Tengah perang, mestinya negara Timur Tengah bantuin dia. Tapi ternyata tidak. Iran nyerang 6 negara Arab karena mereka berpikir bahwa ini kok pro kepada Amerika Serikat dan sekutunya adalah Israel. Saudara, kita tahu bahwa Iran itu Islam Syiah seperti Yaman, dan mereka adalah percaya kepada para khalifah Mullah dari garis keturunan Nabi. Sedangkan negara-negara yang lain termasuk Indonesia, Islamnya itu Sunni, yang pemimpin agama belum tentu menjadi pemimpin politik. Kalau di negara-negara Arab itu kan ada kerajaan-kerajaan. Jadi memang berbeda soal sistem pemerintahan menurut agama atau tidak. Tapi saya mau bacakan satu ayat, dan ini ada kaitan dengan kita. Apa yang Tuhan bilang soal Iran? Semuanya ada di sini. Alkitab itu buku yang sangat lengkap dan mendahului zaman. Mari kita baca Yeremia 49 mulai ayat yang tolong ditampilkan di layar, ayat yang ke 35 sampai selanjutnya. Yeremia 49 ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Tahan dulu. Elam itu siapa? Kerajaan kuno yang sekarang adalah Iran. Nama dulu Iran adalah Persia. Jadi Iran adalah Persia, Iran adalah Elam. Di Persia ini pernah hidup Ratu Esther. Pernah hidup Daniel. Bahkan sampai hari ini makam dari Nabi Daniel yang di Gua Singa itu ada di Iran, saudara. Dan dari Iran ini pernah muncul orang-orang yang datang menyembah Yesus, memberikan persembahan emas dan kemenyan dan mur, dan mereka adalah orang Majus. Itu dari Iran. Dan Alkitab bilang, aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Jadi apa inti kekuatan Iran? Busur. Kalau zaman dulu nggak ada istilah untuk rudal, saudara. Tapi ini bahasa kuno untuk rudal, nuklir dan sebagainya. Aku akan patahkan. Berarti akan ada kekalahan pertempuran bagi Iran. 36. Aku akan mendatangkan atas Elam atau Iran keempat angin dan keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Artinya orang-orang Persia, Iran akan tersebar ke seluruh dunia karena masalah peperangan. Ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lampau. Ayat yang ke-37, aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yaitu murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mendatangkan pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Jadi peperangan akan terjadi di Iran. Ayat 38, aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Akan terjadi penggantian rezim. Rajanya akan binasa. Kita baru mendengar kabar disampaikan oleh Mossad, Donald Trump, CNN, dan kemudian ada pengakuan bahwa akan ada 40 hari berkabung karena Ali Khamenei, pemimpin tertinggi dari Iran, mati. Semua sudah dimuatkan di Alkitab. Semua sudah tercatat di sini. 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam
Demikianlah firman Tuhan. 38a tadi, aku akan menaruh tahtaku di Elam. Artinya apa? Setelah rezim ini tumbang, berganti tahta Tuhan ada di Iran. Pemulihan Tuhan akan lakukan. Negara yang akan mengalami revival adalah Iran. Iran akan dilawat oleh Tuhan. Doakan Iran, lawatan Tuhan akan terjadi. Dan kalau Iran mengalami lawatan revival, kita berdoa Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya baca firman. Semua sudah dicatat di sini. Saya orang Iran, saya senang Khomeini mati. Masa orangnya luar, sedihnya tuh Khomeini mati. Syahid. Saya dari mana? Kalau emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Udah dari sini sekarang kita sangat happy. Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Assalamualaikum untuk semua teman-teman yang banyak tanya kenapa di Iran sekarang demo. Karena saya orang Iran, jadi saya mau jelaskan teman-teman aku orang Indonesia yang itu selembar dulu pakai selembar ini di Iran kamu bisa dapat $10. Oke? Pakai selembar kamu di Iran dulu ini bisa dapat $10. Tapi sekarang ini 15 lembar, ini 15 lembarnya kamu baru bisa dapat $1. 12 atau 13 lembar baru kamu bisa dapat $1, oke? Bukan sekarang hanya masalahnya dolar. Korupsi di sana banyak di atas mereka, korupsi di atas nama Islam. Orang di sana udah boring, udah bohong banget ke bilang di atas nama Islam. Dan sekarang mereka hampir 15.000 orang dimatikan. Kalau di Indonesia, kalau orang demo tidak bunuh kayak orang ke sana. Di sana nembak langsung ke kepala, ke badan, langsung bunuh. 15.000 orang dimati sama hukumnya Iran di dalam 1 minggu. Mereka internet udah mati, listrik mereka dimatikan biar orang tidak demo. Di semua di kota listrik internet dan mati dan tidak bisa telepon. Sekarang hampir seminggu saya tidak ada kabar sama sekali sama familia aku. Itu mereka bilang itu semua demo ini dari Amerika, dari US. Tapi tidak mungkin banget. Mereka korupsi, disalahkan masa US, salahkan Amerika. Dan tidak bisa begitu. Itu yang membawakan semua masalahnya dari Islam. Kenapa negara bisa rusak begini? Dulu Iran sangat negara bagus dan sangat mereka itu negara kaya. Sebelum rejimnya Islam, 47 tahun mereka masuk, hancur negaranya. Kenapa hancur? Karena mereka campurkan masalah agama di dalam masalah negara. Contoh, satu orangnya misal yang tidak pernah kuliah, mereka taruh dia buat kerja bawa import ekspor. Kenapa? Karena misal mereka bilang ini haji, Pak Haji, dia baca Quran, dia tahu semua, Tuhan bantu. Dan itu mereka agamanya campur untuk masalah negara. Gara-gara itu negara sudah hancur dan rakyat-rakyat di sana sudah tidak mau Islam masukkan campur negara ini. Itu gara-gara masalahnya. Dan kalau misal yang mata uang dolar turun, otomatis gaji harus naik. Gaji tidak bakal naik. Gaji tetap sama, tapi mata uang berkurang. Gaji tetap sama. Jadi itu parah banget pokoknya. Tolong semua teman-teman aku, tolong bantu support, share yang
itu jahat dari negaranya, itu yang adalah pemerintahan yang Iran sekarang, governmentnya, orangnya bekerja-bekerja sekarang. Yang pokoknya harus rejim ini harus pergi, harus berubah. Kita tidak mau banget Islam lagi ada di negara kita. Dulu Iran kayak Indonesia, bebas. Siapa mau Muslim, oke. Siapa mau Kristen juga oke. Siapa mau Buddhis, oke. Siapa mau Kristen, oke. Bebas. Sejak kapan mereka udah paksakan kalau pas dilahir, tidak ada kamu bisa pilih agamamu. Tetap di ID card kamu tetap udah tulis Islam, Muslim. Itulah orang di sana sudah sangat kesel. Tolong bantu support, tolong bantu share videonya ke teman-teman biar mereka juga tahu. Itu kalau misal agama kelebihan bisa hancurkan dan orang tidak bisa ada masalahkan sama US sama Amerika. Itu tidak bakal bisa. Kalau misalnya negara ada bikin masalah sendiri sama US sama Amerika, itu negara bakal hancur. Tidak bakal bisa lawan juga Amerika. Itu gara-gara mereka sosokan, negara sudah hancur, banyak orang mati. Sekarang seminggu kita tidak ada kabar sama family sama sekali. Bandara sudah tutup, tidak bisa orang masuk, tidak bisa orang keluar. ATM, bank-bank semua udah hancur. Mereka udah emosi banget. Mereka udah bakar 50 masjid. 50 masjid di dalam berapa hari. Ini dari mana? Mereka emosi banget. Gara-gara mereka membawakan agama di dalam masalah negara. Oke teman-teman, maaf ambil banyak waktu kalian. Tolong bantu like, comment, support. Dan video ini juga bagi ke teman-teman. Terima kasih banyak. Sehat selalu. You know the story of the 3 wise men, but did you know they were actually Persian priests? The Bible calls them Magi. That comes from Magush, the elite Zoroastrian priestly caste of the Parthian Empire. They traveled far to deliver gold, frankincense, and myrrh, sacred gifts reserved only for royalty. Remarkably, these Persians were the very first people in history to officially acknowledge Jesus as a king and prophet. They recognized him as the Saoshyant, the savior predicted in their own Zoroastrian texts. So remember, the Christmas story isn't just a legend. It's a shared moment of Persian history. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita melihat bahwa nubuatan Alkitab ternyata telah disampaikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu tentang bangsa Persia. Dan kita juga melihat bangsa Persia dahulu juga memberkati Tuhan kita Yesus Kristus melalui 3 orang Majus yang datang menyembah Yesus Kristus saat dilahirkan dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita juga melihat sebenarnya bangsa Iran membangun pembangunan Bait Allah kedua melalui Raja Cyrus Agung ya dan Darius I. Pembangunan Bait Allah kedua itu terjadi dan kita juga melihat bangsa Persia, Iran atau Elam ini, Mesopotamia ini juga sesungguhnya telah bertobat ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di Kisah Para Rasul. Dan ini kita lihat sekarang pembangunan rohani terjadi di Iran secara besar-besaran dan secara luar biasa masifnya. Dan itu akan terus berlanjut karena bangsa Iran sekarang ternyata betul-betul mengalami kasih Kristus dan menolak segala hal yang bukan dari Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah setia, tetaplah percaya, dan teruslah bersaksi, berdoa, bersyafaat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena banyak orang di sekitar kita butuh Tuhan Yesus. Dan mari kita doakan mereka supaya roh dari Tuhan menjamah mereka, mereka bertobat dan lahir baru, dan menjadi penyembah-penyembah Yesus. Tuhan berserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.